Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Mariam, mahasiswa Universitas Tarumanagara Fakultas Hukum dengan NIM 205210212. Di sini saya akan menjelaskan tugas Kapita Selekta Hukum Pidana dengan topik pidana mati. Pengertian hukuman mati atau pidana mati adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan suatu pilihan perbuatan mematikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya dalam sejarah dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati. Yang pertama ada hukuman cambuk. Hukuman ini dengan cara dipukuli oleh tali di bagian punggung. Ada hukuman pancung. Hukuman pancung ini hukuman dengan cara memotong kepala. Hukuman gantung. Hukuman gantung ini dengan cara digantung di tiang gantungan. Dan selanjutnya ada hukuman tembak. Hukuman ini adalah dengan cara menembak jantung seseorang. Biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat. Selanjutnya ada sengatan listrik. Nah, sengatan listrik ini dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik yang bertegangan tinggi. Selanjutnya ada suntik mati. Suntik mati ini adalah dengan cara disuntik obat yang sangat mematikan yang dapat membunuh seseorang. Selanjutnya ada ralam. Hukuman ini dengan cara dilempari batu hingga mati. Dan yang terakhir adalah kamar gas. Hukuman ini adalah dengan cara disekap di kamar yang berisi gas beracun. Pidana mati di dalam KUHP dikenal sebagai jenis sanksi pidana pokok dengan urutan pertama. Urutan ini bermakna susunan berdasarkan berat ringannya sanksi pidana. Sedangkan peraturan pidana mati di dalam rancangan KUHP bukan lagi sebagai jenis pidana pokok, melainkan hanya sebagai pidana alternatif untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pengaturan demikian di pasal 98 RKUHP dinyatakan bahwa pidana ini sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pastinya di dalam masyarakat ada yang pro dan kontra. Nah, untuk pandangan masyarakat yang pro, masyarakat yang setuju dengan hukuman mati menganggap bahwa pidana ini pantas dijatuhkan kepada penjahat yang sadis, karena jika tidak dilakukan, dikhawatirkan aksinya akan terulang. Hukuman ini dinilai sesuai dengan tujuan hukum pidana pada umumnya, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi kepentingan perorangan. Pidana mati dianggap dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Hukuman mati menjadi pengecualian terhadap hak untuk hidup yang masih diakui oleh banyak negara. Hukuman ini menjadi sanksi paling berat bagi pelaku kejahatan yang secara berat melanggar hak asasi manusia orang lain. Sesuai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Selain itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada undang-undang agar tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menyatakan bahwa pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi tercapainya ketertiban umum. Dengan cara ini, hukuman mati dapat menciptakan rasa hormat dan penghargaan terhadap hak asasi manusia orang. Untuk masyarakat yang kontra,
Itu masyarakat yang kontra dengan hukuman mati menganggap bahwa pidana tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang ada dalam Pancasila. Kontroversi mengenai hukuman mati salah satunya muncul karena amandemen kedua pasal 28A dan 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak ini adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun termasuk negara itu. Selain itu, hukuman mati dinilai tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk menghalangi orang lain berbuat kejahatan dan bukan balas dendam. Hukuman mati dianggap tidak bisa menghilangkan kejahatan di masyarakat dan menciptakan masyarakat yang bahagia. Faktor penentunya bukanlah berupa banyak kejahatan turun dengan adanya hukuman mati, tapi bagaimana keadilan tetap ada dan dirasakan oleh para korban kejahatan. Di dalam KUHP lama, jenis sanksi pidana dalam KUHP, pidana pokok dalam pasal 10, ada yang pertama pidana mati, kedua pidana penjara, ketiga pidana kurungan, keempat pidana denda, dan yang kelima pidana tutupan. Untuk pidana tambahan di dalam pasal 10, yang pertama pencabutan hak-hak tertentu, kedua penyitaan benda-benda tertentu, ketiga pengumuman dari putusan hakim. Dan untuk KUHP baru, jenis sanksi pidana dalam RKUHP dalam pidana pokok pasal 65, yang pertama ada pidana penjara, kedua pidana tutupan, ketiga pidana pengawasan, keempat pidana denda, dan yang terakhir pidana kerja sosial. Untuk pidana tambahan dalam pasal 66, yang pertama ada pencabutan hak tertentu, yang kedua perampasan barang tertentu, ketiga pengumuman putusan hakim, keempat pembayaran ganti rugi, kelima pencabutan izin tertentu, dan yang terakhir pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana yang bersifat khusus untuk pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasal 67. Pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Pasal 98 sampai 102. Beberapa tindak pidana mendapat ancaman berupa hukuman mati. Tindak pidana ini ada di dalam KUHP dan di luar KUHP. Yang pertama ada pasal 104, yaitu makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden. Pasal 111 ayat 2 melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadinya perang. Pasal 124 ayat 3 pengkhianatan memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh di waktu perang, serta menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara atau pemberontakan di kalangan angkatan perang. Pasal 340 adalah pembunuhan berencana. Pasal 365 ayat 4, pencurian dengan kekerasan secara sekutu yang mengakibatkan luka berat atau mati. Pasal 444, pembajakan di laut yang menyebabkan kematian. Dan yang terakhir, ada pasal 149K ayat 2 dan pasal 149O ayat 2. Itu adalah kejahatan di luar KUHP seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hukuman mati menurut KUHP baru, pidana mati atau hukuman mati sebagai jenis pidana khusus diatur mulai dari pasal 98 sampai pasal 102 KUHP baru.
bukan hanya menjadi pidana bersifat khusus, hukuman mati dalam KUHP baru juga diancamkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan ini menjadi pertimbangan dengan harapan adanya perubahan perilaku dan penyesalan dari terpidana. Dalam pasal 100 KUHP baru mengatur hakim menjatuhkan hukuman mati dengan percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan yang pertama adanya rasa penyesalan dan adanya harapan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Yang kedua, peran dalam tindak pidana. Yang nantinya pidana mati dengan masa percobaan ini wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan. Tenggat masa percobaan 10 tahun dihitung sejak 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terpidana dalam kurun 10 tahun masa percobaan menunjukkan perubahan sikap dan perbuatan terpuji, hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Perubahan hukuman ini ditetapkan melalui keputusan Presiden Kepres setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung atau MA. Namun, apabila terpidana sepanjang masa percobaan tidak menunjukkan perubahan sikap dan tidak adanya harapan untuk memperbaiki dirinya, maka hukuman mati tetap dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung, yang nantinya hukuman mati baru dilakukan setelah permohonan gerasi terpidana telah ditolak oleh Presiden. Ketentuan pelaksanaan hukuman mati. Sesuai dengan pasal 2 sampai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 garing PNPS garing 1964 ditentukan bahwa tata cara prosedural dari hukuman mati adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu 3 kali 24 jam saat pidana mati dilaksanakan jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakan hukuman mati tersebut, dan apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, keterangannya atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa tersebut. Yang kedua, apabila terpidana sedang hamil, pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Selanjutnya, tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Kementerian Kehakiman, yaitu di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. Selanjutnya, kepala kepolisian dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut setelah mendengar nasihat dari jaksa tinggi atau jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama. Pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh regu tembak yang terdiri dari seorang bintara, 10 orang tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira yang semuanya dari Brigade Mobile. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan atau perwira yang ditunjuk, dan jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab harus menghadiri pelaksanaan tindak pidana tersebut. Sebelum pelaksanaan pidana mati, maka terpidana dapat disertai rohani. Kemudian terpidana dapat menjalani pidana mati secara berdiri, duduk, atau berlutut. Dan pelaksanaan pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana kecuali berdasarkan kepentingan jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain.
Dan yang terakhir, kemudian setelah pelaksanaan pidana mati dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan pidana mati, dan isi dari berita acara tersebut berita dari acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih.